Shalom. Setiap orang pasti merindukan umur yang panjang. Amin. Setiap orang yang hidup di dunia ini merindukan umur yang panjang. Tidak ada yang pengen mati cepat, saudaraku. Tetapi ayat firman Tuhan akan menjadi dasar bagi kita semua saat ini. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai hidup kita Tuhan berkata, percuma kamu hidup di dunia ini. Jangan sampai Tuhan bilang, percuma kau hidup di tanah ini. Jangan sampai Tuhan bilang, percuma kamu hidup di bumi ini. Percuma kenapa saudaraku? Karena ayat firman Tuhan bilang, tidak menghasilkan buah, saudaraku. Bahkan firman berkata, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tebanglah pohon ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di dunia ini tidak ada buah-buah kebenaran yang kita tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, percuma kau hidup di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia ini, tidak ada perbuatan benar yang dapat dilihat oleh Tuhan, Tuhan akan bilang, tidak ada guna kamu hidup di dunia ini. Firman berkata, lebih baik ditebang. Ditebang berarti apa saudaraku? Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Sudah tidak diberikan kesempatan untuk bernafas, alias kembali ke rumah Bapa. Saudaraku, jangan sampai kita berharap, oh Tuhan, aman Tuhan, pasti saya umur panjang. Tetapi firman berkata, kalau tidak ada buah yang didapati Tuhan dalam hidup kita, kita akan ditebang. Tidak akan ada kesempatan lagi bagi kita. Sebab itu selama kita masih ada kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita berbuah untuk Tuhan. Kita punya hati untuk mengasihi Tuhan. Kita punya hati untuk melihat orang-orang yang kesusahan. Kita punya hati untuk melihat orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita menjadi pendoa bagi mereka. Kita doakan keluarga kita yang malas beribadah. Mungkin ada suami kita yang malas beribadah, jadilah menara doa bagi suamimu. Kalau ada anak-anak kita yang jauh dari Tuhan, hidupnya saudaraku suka menentang, melawan, jadilah menara doa bagi anak-anakmu, saudaraku. Supaya hidup kita ini berbuah. Minimal berbuah bagi keluarga kita sendiri, berbuah bagi komunitas kita sendiri, berbuah bagi di mana kita bergereja, saudaraku, berbuah di mana kita berada. Saudara, kalau mau umur panjang, jangan sampai hidup kita ini tidak berbuah. Ada ayat firman Tuhan mengatakan saudaraku di dalam kitab Amsal. Amsal 10 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan perpendek umur kita karena kita menjadi orang fasik, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, yang tidak mau berbuah, saudaraku. Orang yang tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, tetapi untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Saudaraku, firman berkata, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Setiap orang ingin umur yang panjang, takut akan Tuhan.
Lakukan firman Tuhan. Banyak orang-orang di hari ini saudaraku, kita dengar kabar, kasihan, dia sudah dipanggil Tuhan, kasihan, dia surip. Karena apa saudaraku? Ada banyak orang yang hidupnya dia sia-siakan. Ada banyak orang yang tangannya dia sia-siakan, tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang kakinya dia tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang mulutnya dia tidak mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak orang yang mulutnya, suaranya dia tidak mau pakai untuk menyenangkan Tuhan. Ada banyak orang yang sudah diberkati dengan kekayaan, dia menutup tangan untuk melihat pekerjaan Tuhan. Banyak pejabat-pejabat tinggi, orang-orang besar yang sudah memegang saudaraku keuangan yang besar, dititipkan Tuhan berkat yang besar, menutup mata untuk pekerjaan Tuhan. Padahal di depannya ada pekerjaan Tuhan membutuhkan uluran tangannya. Tidak mau berbuat untuk Tuhan. Saudaraku, milikilah hati Kristus, milikilah pikiran Kristus, milikilah perasaan Kristus, saudaraku. Hatimu harus selalu terkonek dengan Tuhan, supaya ada buah-buah yang dapat keluar dari pribadimu. Pikiranmu harus belajar memikirkan kepentingan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya kepentingan dirimu sendiri. Saudaraku, ada satu pujian untuk mengakhiri khotbah di saat ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Mari kita punya hati seperti Tuhan. Mari kita punya tangan seperti tangannya Yesus. Mari kita punya telinga seperti telinganya Yesus. Dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan supaya engkau hidup diberkati dan umurmu diperpanjang oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.